Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ladiman MPD. Saya bekerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Riwayat karir saya mulai sebagai guru di SMP, kemudian menjadi kepala sekolah, dan sampai saat ini menjadi pengawas sekolah SMP. Peran lain saya menjadi fasilitator sekolah penggerak angkatan 2, 4, dan sekarang angkatan 7. Selain itu, saya berperan sebagai narasumber pada program sekolah penggerak bidang kurikulum dan fasilitasi yang menjadi bidang saya. Nah, dalam kegiatan ini saya mengambil judul pengembangan pembelajaran berdiferensiasi melalui metode PPI. Nah, seperti apa metode PPI itu nanti saya kembangkan, saya jelaskan secara detail di naskah yang saya sertakan pada kegiatan ini. Yang pertama, saya melakukan kegiatan pembinaan pada guru-guru di sekolah binaan saya. Pada kegiatan pembinaan ini saya lakukan dengan dua cara, yaitu pembinaan secara luring dan secara daring. Secara luring, saya mendatangi sekolah-sekolah binaan saya yang mempunyai guru yang cukup representatif untuk saya beri pembekalan terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hal yang baru, hanya digerakkan lagi dengan nuansa-nuansa baru. Tapi untuk semua kelas kita perlakukan sama pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya lakukan di SMP Besar Padi, SMP 1 Kragan, SMP 1 Sarang, SMP 5 Rembang. Nah, kemudian di sekolah binaan yang lain yang muridnya relatif gurunya kecil-kecil, sehingga kalau dan itu tempatnya jauh-jauh, saya menggunakan metode daring, menggunakan Zoom meeting dengan semua sekolah binaan saya. Nah, ini dalam rangka untuk mempercepat penyebaran, pengembangan pembinaan terhadap pembelajaran berdiferensiasi kepada semua guru di sekolah binaan saya. Nah, selain itu, pembelajaran berdiferensiasi ini juga saya promosikan ketika saya menjadi narasumber di sekolah-sekolah yang berada di luar binaan saya. Karena setelah saya menjadi narasumber kurikulum di program sekolah penggerak, saya menjadi narasumber di sekolah-sekolah lain, baik itu sekolah penggerak maupun non penggerak, yang sempat saya rekam dalam beberapa kegiatan IHT di sekolah-sekolah tersebut. Itu yang saya lakukan untuk sekolah di luar binaan saya. Saat menjadi narasumber itulah saya menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi, paradigma baru pembelajaran yang perlu dikembangkan di dalam kurikulum Merdeka. Itu yang pertama, pembinaan atau pembekalan. Yang kedua, saya melakukan
Zoom meeting tadi dengan sekolah-sekolah yang jauh, tempatnya lokasinya jauh, sekolahnya jumlahnya banyak, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena itu saya menggunakan Zoom meeting untuk mempercepat perkembangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya saya melakukan pendampingan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada sekolah binaan saya yang sudah saya berikan pembekalan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pendampingan ini saya lakukan sebagai bentuk konfirmasi sejauh mana Bapak Ibu guru yang telah memperoleh materi pembelajaran berdiferensiasi itu telah mengimplementasikan dengan benar. Itulah saya perlu melakukan pendampingan, melakukan supervisi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah-sekolah binaan saya. Nah, di dalam supervisi pembelajaran berdiferensiasi saya awali dulu dengan wawancara awal dengan guru yang akan saya supervisi, seperti apa persiapannya, pemetaannya, seperti apa RPP-nya, kemudian pembelajaran diferensiasi apa yang nanti akan dilakukan. Ini semua sudah saya diskusikan, saya tanyakan pada awal pembelajaran. Nah, setelah itu saya mengunjungi pembelajaran mereka di dalam kelas untuk mengetahui seperti apa implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang mereka lakukan di kelasnya. Nah, ini pendampingan ini sangat bermakna untuk memantapkan pemahaman sekaligus praktek yang ideal sesuai dengan situasi kondisi sekolah tersebut dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah tatap muka, saya selalu berdiskusi lagi, menanyakan yang telah dilakukan oleh guru yang saya dampingi selama proses pembelajaran. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan adalah sejauh mana kepuasan saudara, bagaimana perasaan, kelebihannya apa, mana pembelajaran diferensiasinya, kekurangannya apa, dan bagaimana refleksi saudara terhadap pembelajaran yang telah saudara atau Bapak Ibu lakukan. Itu biasanya pada akhir-akhir kegiatan pembelajaran. Nah, ini saya lakukan setiap berkunjung ke sekolah-sekolah binaan saya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu guru telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Nah, sekaligus memberikan dukungan moral kepada Bapak Ibu guru. Saya akan melakukan refleksi dengan 4P. P yang pertama, fakta. Fakta yang saya temui selama ini, semua guru belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang perlu kita tangani bersama. P yang kedua, perasaan. Saya merasa senang dan bangga karena bisa berperan dalam mengembangkan pembelajaran diferensi yang nanti akan berdampak pada pembelajaran secara umum. P yang ketiga, pembelajaran yang saya peroleh dari kegiatan ini, bahwa untuk mencapai suatu tujuan perlu kerja keras, kolaborasi semua pihak untuk mencapai tujuan bersama-sama. Dan P yang terakhir, perubahan yang saya lakukan, saya akan memperbaiki semua aspek komponen yang saya lakukan untuk menjadi hasil yang lebih baik. Saya kira itu, terima kasih.